Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Hudaresa NBI 1421886. Saya akan menjelaskan tentang laporan yang saya buat, yaitu pengujian tekanan dan temperatur evaporator dengan variasi kecepatan udara pada alat uji saluran udara serbaguna. Nah, ini nama saya Bahrul Hudaresa NBI 1421886, menjelaskan tentang untuk UAS ya, EAS metodologi penelitian. Kita langsung saja. Latar belakang, nah, di masa kini kemajuan perkembangan teknologi berjalan begitu pesat dalam kehidupan manusia. Dalam satu teknologi tersebut adalah mesin pengkondisi udara atau biasa yang disebut dengan sistem refrigeran. Pada awalnya sistem refrigeran sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu kala, yaitu dengan menggunakan gumpalan batu es yang disimpan pada musim dingin dan dipergunakan pada musim panas. Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem refrigeran terus mengalami perkembangan dalam beberapa bidang industri seperti pengawetan makanan, perminyakan, pengelolaan bahan kimia yang dibutuhkan temperatur ruangan yang sangat rendah berkisar antara minus 30 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius. Bahkan dalam kegiatan biomedis dibutuhkan temperatur yang lebih rendah lagi hingga minus 80 derajat Celcius. Perumusan masalah pada sistem refrigeran evaporator merupakan salah satu penukar panas yang memiliki pengaruh besar ya terhadap kapasitas pendingin dan COP. Sistem peningkat kinerja sistem refrigeran salah satu diantaranya ditentukan oleh efektivitas alat penukar kalor, di mana alat penukar kalor merupakan bagian penting yang digunakan untuk mengalir panas yang akan diserap oleh sistem. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu satu, bagaimana pengaruh tekanan refrigeran pada evaporator terhadap temperatur dan efek refrigeran. Dua, bagaimana pengaruh kecepatan udara terhadap laju pemindahan kalor udara. Lalu ada batasan masalah, yaitu sesuai dengan judul skripsi ya, yaitu pengujian tekanan dan temperatur evaporator dengan variasi kecepatan udara pada alat uji saluran udara serbaguna. Maka penulis akan membatasi permasalahan tersebut dengan menitik beratkan pada analisa tersebut, seperti perubahan sifat dan fluida kerja yang mengalir pada sistem dan komponen yang berhubungan langsung pada aliran tersebut. Tujuan penelitian yaitu satu, mengetahui pengaruh tekanan refrigeran pada evaporator terhadap efek refrigeran. Dua, mengetahui pengaruh kecepatan udara yang melewati evaporator terhadap laju pelepasan kalor. Tiga, mengetahui pengaruh kecepatan aliran udara terhadap temperatur udara atau output evaporator. Empat, mengetahui perbedaan karakteristik ya udara setelah melewati evaporator seperti entalpi, volume spesifikasi, dan kelembapan relatif RH. Untuk metodologinya ada tiga, yaitu metode observasi atau observasi research, yaitu pada metode ini penulis melakukan observasi langsung ke komponen dengan mengamati dan menyaksikan sistem yang berjalan, memahami jalannya sistem dan mengetahui bagaimana sistem tersebut bekerja. Teknik pengumpulan data ini adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pengamatan dan melaksanakan pencatatan sistematik terhadap sejumlah objek. Lalu metode pustaka atau library research, ini pada metode ini beberapa referensi yang ada dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini sebagai pertimbangan dan membuat penelitian. Metode pustaka ini dilakukan pada perpustakaan umum, perpustakaan universitas, dan juga service manual book yang ada di bengkel tempat bekerja. Yaitu ada yang ketiga, metode pengukuran. Pada metode penulisan pengukuran dan menghitung dari hasil pengukuran yang terdapat pada alat saluran udara serbaguna tersebut. Yang ini pengambilan data ya, yaitu ada 4 tahap, yaitu tahap 1 kecepatan blower dengan frekuensi 25 Hz, pembukaan katup ekspansi penuh. Terus tahap 2 kecepatan blower dengan frekuensi 25 Hz, pembukaan katup ekspansi setengah. Tahap 3 kecepatan blower dengan frekuensi 50 Hz,
Pembukaan katup ekspansi penuh. Tahap 4 kecepatan blower dengan frekuensi 50 Hz. Pembukaan katup ekspansi setengah. Hal ini digunakan agar didapat data yang berbeda sebagai tolak ukur keakuratan data. Agar mudah dipahami penulis, gambarkan bagian-bagian yang akan diukur dalam langkah pengambilan data dan perhitungan diperlukan. Skema bagian yang akan diukur untuk mempermudah pengambilan data dan perhitungan skema dari bagian-bagian yang akan diukur bisa dilihat pada gambar ini. Lalu kesimpulan. Kesimpulannya, dari pengujian yang telah dilakukan serta analisa dan pembahasan terhadap data yang didapat, ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu besarnya tekanan refrigerant dipengaruhi oleh banyaknya debit refrigerant yang mengalir pada pompa evaporator. Hal ini terjadi pada tahap 1 dan 3, di mana pembukaan katup ekspansi dibuka penuh, sedangkan pada tahap 2 dan 4 tekanan refrigerant cenderung lebih rendah. Terdapat selisih sekitar 6,5 kPa pada kedua tahap tersebut. Poin yang kedua, pada titik 1 dan kedua, tekanan refrigerant mengalami penurunan atau head loss pressure. Hal ini dipengaruhi karena adanya gesekan antara fluida kerja atau refrigerant dengan dinding pipa. 3. Dengan meningkatkan laju alir massa refrigerant pada pipa evaporator, harga dari efek refrigerant juga semakin meningkat dan temperatur udara output evaporator T2 mengalami penurunan. Yang keempat, dengan meningkatkan laju aliran massa udara dan refrigerant, maka laju kalori yang dilepas oleh udara juga semakin besar. Hal ini yang terjadi pada tahap 4 dengan kecepatan udara 44 meter per sekon. Kalori yang dilepas oleh udara pada evaporator sebesar 37,727 kW. 5. Laju aliran udara yang rendah dapat melepas kalori lebih banyak dalam evaporator sehingga temperatur udara out evaporator juga lebih rendah, baik dengan percobaan pada pembukaan katup ekspansi setengah maupun penuh, karena dengan kecepatan udara yang rendah, massa udara yang melewati evaporator akan lebih lama dan membuang panas lebih banyak. Dengan menurunnya temperatur udara output evaporator T2, kelembapan udara RH juga semakin menurun. Hal ini terjadi karena kandungan air pada udara yang melewati evaporator dikondensasikan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.